Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Al-Hikayat yang saya hormati. Perawi hadits berkata, bayi yang sudah sanggup berbicara semenjak ia berada di dalam ayunan itu ada 4. 1. Bayinya Dewi Masyitoh. 2. Bayi yang menjadi saksinya Nabi Yusuf. 3. Bayi saksinya Juraij. 4. Bayi Nabi Isa bin Maryam. Lantas Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam perjalanan berikutnya, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang memukul-mukul kepalanya sendiri dengan palu besar hingga kepalanya pecah. Tidak lama kemudian kepala tersebut kembali utuh seperti sedia kala. Kemudian orang-orang tersebut kembali memukulinya lagi dengan tiada henti-hentinya. Kanjeng Nabi bertanya, Jibril, siapa orang-orang tersebut? Jibril menjawab, mereka adalah gambaran dari orang-orang yang berat dan bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat maktubah. Setelah itu, Kanjeng Nabi meneruskan perjalanannya hingga bertemu dengan sekelompok orang yang semuanya setengah telanjang, hanya bercawat. Sekedar menutupi kemaluannya saja, yang digembalakan seperti unta dan kambing, digiring. Orang-orang tersebut memakan tumbuh-tumbuhan yang berduri dan zakum. Bara dan batu mengangah dari neraka jahanam. Kanjeng Nabi bertanya, siapa orang-orang tersebut? Jibril menjawab, mereka adalah contoh dari sebagian umat baginda Rasul yang sudah waktunya mengeluarkan zakat namun enggan mengeluarkan zakat. Yang seperti itu, bukanlah Allah yang menyengsarakannya, namun akibat dari perbuatannya sendiri yang menyengsarakannya. Sahabat channel Al-Hikayat yang saya hormati, lantas Kanjeng Nabi meneruskan perjalanannya kembali. Kemudian bertemulah beliau dengan sekelompok orang yang jumlahnya sangatlah banyak. Mereka menunggu daging matang yang masih segar yang berada di dalam kuali, cawan besar, dan daging lain yang masih mentah serta busuk. Anehnya, orang-orang tersebut memakan daging yang busuk dan meninggalkan daging yang matang lagi enak. Kanjeng Nabi berkata, siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah contohnya orang laki-laki dari umat baginda Rasul yang sudah memiliki istri yang halal dan bagus, namun masih saja melakukan perbuatan zina dengan wanita lain yang tidak halal serta buruk. Hingga lelaki tersebut menidurinya sampai pagi tiba. Serta contohnya seorang wanita yang sudah mempunyai suami halal dan baik, namun masih saja melakukan perbuatan zina dengan lelaki lain yang buruk. Serta tidur bersama lelaki tersebut hingga pagi tiba. Kanjeng Nabi meneruskan kembali perjalanannya lantas bertemu dengan sebatang pohon yang penuh dengan duri melintang di tengah-tengah jalan. Hendak menyabet baju dan menyakiti sekujur tubuh orang-orang yang lewat di tempat itu. Kanjeng Nabi bertanya, maksudnya apa semua ini wahai Jibril? Jibril menjawab, semua ini adalah sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang senang begadang di pinggir jalan dan dalam begadangnya tersebut, mereka kerap membuat usil kepada orang-orang yang hendak melintas di depannya, sementara orang yang melintas tadi hendak melakukan perbuatan baik dan mulia. Kemudian Jibril membaca sebuah ayat, dan janganlah kamu sekalian begadang di tepi-tepi jalan dengan maksud mengganggu dan berbuat usil kepada orang-orang yang hendak lewat. Dan janganlah kalian semua menghalang-halangi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ahzab 56. Selanjutnya Kanjeng Nabi meneruskan perjalanannya kembali hingga bertemu dengan orang-orang yang berenang di sungai darah yang dilempari bebatuan. Kanjeng Nabi bertanya, apa artinya semua ini wahai Jibril? Jibril menjawab, semua itu merupakan sebagian contoh dari orang-orang yang kerap memakan harta riba. Setelah itu Kanjeng Nabi berangkat kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Beliau kemudian bertemu dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, yang mengikat kayu tersebut dalam satu ikatan yang besar. Mereka tidak kuat memanggul kayu-kayu tersebut namun justru malah ditambahi beban kayu lagi. Kanjeng Nabi berkata, apakah maksud semua itu Jibril? Jibril menjawab, semua itu adalah sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang sudah banyak menerima tanggungan dan amanah dari sesamanya. Mereka sudah tidak mampu lagi melaksanakan tanggungan dan amanah tersebut namun masih berkenan menerima bahkan masih mencari-cari tanggungan dan amanah lagi. Seperti, hutang belum dibayar, namun sudah hutang lagi, dan hutang lagi, yang menyengsarakannya. Sahabat channel Al-Hikayat yang saya hormati. Kemudian Kanjeng Nabi berangkat lagi dan bertemu dengan sekelompok orang yang saling mengguntingi lisan dan bibirnya sendiri-sendiri dengan menggunakan gunting besi. Setiap kali digunting, lisan dan bibirnya terputus. Setelah itu kembali utuh seperti semula. Begitu seterusnya. Kanjeng Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah ahli fitnah, suka memfitnah, dan merupakan sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang ahli nasihat. Ahli memberi pembelajaran kepada orang banyak.
Suka mengajak kepada kebaikan dan kemaslahatan namun dirinya sendiri tidak pernah mengerjakannya, tindakan menasehatinya hanya berorientasi pada harta, tahta, kedudukan, dan suka dimuliakan. Setelah itu, Kanjeng Nabi berjumpa dengan sekelompok kaum yang mencakar-cakar wajah dan dadanya sendiri-sendiri dengan kuku yang terbuat dari tembaga yang sangat tajam. Kanjeng Nabi bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah sebagian contoh dari orang-orang yang suka memakan daging manusia, kanibal." Artinya, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ahli mengumpat, senang menyebarluaskan aib orang lain, senang membuat nama baik orang lain menjadi tercemar. Kanjeng Nabi berangkat meneruskan perjalanannya kembali, lantas menjumpai sebuah lubang yang sangat kecil. Dari dalamnya keluar sapi yang sangat besar. Sapi tersebut berusaha ingin masuk ke dalam lubang yang sangat kecil itu lagi, namun tidak bisa masuk. Kanjeng Nabi bertanya, "Apa maksud dari semua ini Jibril?" Jibril menjawab, "Semua ini adalah sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang salah berbicara. Mereka sudah terlanjur berbicara sedangkan ucapan yang diutarakan tadi adalah ucapan yang bersifat penting rahasia berbahaya merusak di dunia dan akhirat. Namun pada akhirnya mereka menyesali semua ucapannya tadi. Tentu saja ucapan tersebut tidak dapat ditarik kembali." Dalam penjelasan Isra Mi'raj tersebut, Kanjeng Nabi tiba-tiba dipanggil-panggil oleh seseorang dari arah kanan, "Wahai Muhammad, bersedialah kamu untuk berhenti sebentar. Saya hendak bertanya sesuatu kepadamu." Namun Kanjeng Nabi tidak menolehkan kepalanya sedikit pun dan enggan menjawab seruan orang tersebut. Kanjeng Nabi bertanya, "Siapa dia wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah seruan dari orang Yahudi." Ingatlah, seumpama baginda Rasul tadi berkenan menjawab seruan itu, sudah barang tentu umat baginda Rasul akan menjadi Yahudi semuanya. Lantas Kanjeng Nabi berangkat lagi. Tiba-tiba beliau dipanggil-panggil seseorang dari arah kiri, "Wahai Muhammad, saya meminta kamu untuk berhenti sejenak dan menunggu saya. Saya ingin bertanya sesuatu hal kepadamu." Namun Kanjeng Nabi tidak menghiraukannya. Kanjeng Nabi berkata, "Siapa lagi itu ya Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah seruan yang berasal dari orang Nasrani." Ingatlah, seumpama baginda Rasul menjawab panggilan orang tersebut, tentu umat baginda Rasul akan menjadi Nasrani semuanya. Selanjutnya Kanjeng Nabi berangkat lagi. Tiba-tiba beliau berjumpa dengan seorang wanita yang kedua lengannya terbuka. Dia memakai perhiasan yang serba indah. Dia kemudian memanggil-manggil, "Wahai Muhammad, bersedialah kamu untuk berhenti sebentar saja. Saya hendak bertanya kepadamu tentang suatu hal." Namun Kanjeng Nabi enggan berhenti, tidak menoleh, dan tidak menghiraukannya. Kanjeng Nabi berkata, "Siapa wanita tersebut ya Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah dunia." Seumpama baginda Rasul tadi menjawabnya, sudah barang tentu seluruh umat baginda Rasul akan memilih kehidupan dunia dan enggan memperhatikan kehidupan akhirat. Dikisahkan dalam sebuah syair, "Ingatlah, bahwa sesungguhnya dunia itu hanyalah tempat bersinggah bagi seseorang. Menetap di kala malam hari dan ketika pagi tiba, ia akan segera pergi lagi." Kemudian Kanjeng Nabi berangkat untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Tiba-tiba beliau berjumpa dengan orang tua di tepi jalan. Dia memanggil-manggil, "Wahai Muhammad, kemarilah sebentar." Jibril berkata, "Bergegaslah dalam melangkah ya Rasulullah." Lantas Kanjeng Nabi bertanya, "Siapakah orang tua tersebut ya Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak lain adalah iblis. Dia berusaha untuk menggoda baginda Rasul agar berkenan mengikuti perbuatannya." Kanjeng Nabi mengayunkan kakinya kembali. Tiba-tiba berjumpa dengan seorang wanita yang sudah lanjut usia. Wanita tersebut berada di tepi jalan. Dia memanggil-manggil kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Muhammad, saya mohon kepadamu agar kamu berkenan untuk berhenti sejenak. Hamba hendak bertanya kepadamu." Kanjeng Nabi tidak menolehnya dan bahkan tidak menghiraukannya. Lantas Kanjeng Nabi berkata, "Siapa dia wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah sedikit gambaran dari alam dunia yang usianya sudah sangat tua renta, sudah sangat dekat dengan datangnya hari kiamat." Sahabat channel Al-Hikayat yang saya hormati, simak terus videonya. Terima kasih sudah menonton channel Al-Hikayat. Dan jangan lupa bantu subscribe, komen, dan like. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.